Halo adik-adik, ketemu lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Nah, kali ini kita akan membahas materi baru mengenai relasi fungsi, ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai apa itu relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi itu nanti ada dua himpunan ya, jadi kita pasang-pasangkan. Nah, pasangan-pasangan itu tadilah yang aturan yang memasangkan itu tadilah yang disebut dengan relasi. Nah, relasi ini tadi bisa dinyatakan dengan tiga cara atau bentuknya ada tiga, nanti bisa dengan diagram panah, bisa dengan diagram kartesius, bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan. Kalau diagram kartesius kita pernah belajar ya, nah nanti ini kita bahas lagi di sini bentuknya. Contohnya nih, seperti apa sih contoh relasi? Kita ambil nanti contohnya yang diagram panah dulu ya. Nah, misalkan ini kakak punya ada soal seperti ini nih. Pak Azid katanya sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi katanya di sini ada 5 siswa. Nah, 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga. Ada siswa, ada jenis olahraga yang berbeda-beda. Anak-anaknya ini katanya Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Terus kalau olahraganya kita lihat di sini pasangannya. Nah, Abdur gemar bermain basket katanya di situ. Terus apalagi di sini Ahmad katanya gemar basket dan karate. Rahmat katanya gemar berolahraga badminton dan renang. Sedangkan Herman dan Zaini itu sama katanya suka basket dan suka badminton. Nah, permasalahan seperti ini kalau kita sajikan ke dalam bentuk diagram panah relasinya, kita harus membuat dulu suatu tempat atau wadah ya, bentuknya seperti bulatan lonjong ini. Nah, ini untuk yang himpunan yang pertama, kelompok himpunan pertama. Ini kita kasih nama misalkan kelompok A ya, himpunan yang A. Nah, himpunan yang A ini nanti berisikan nama-nama siswa ini tadi. Nih, nama-nama siswa ini tadi. Nama siswanya kan tadi ada berapa ini? Ada 5 ya. Yang pertama ada Abdur, ada Ahmad, ada Rahmat, ada Herman, dan ada Zaini. Nah, itu himpunan yang pertama. Himpunan kedua itu tadi himpunan nama-nama olahraganya. Jenis-jenis olahraga itu tadi. Kita kasih nama, sama ya, satu tempat lagi bulatan lonjong itu kita kasih nama himpunan B ini untuk yang nama-nama olahraga itu. Ada basket, ada karate, ada badminton, dan satu lagi ada renang. Nah, diagram panah ini kita mau ke dalam bentuk diagram panah relasi ini. Tinggal kita pasangkan saja pasangannya dengan panah ya. Yang pertama, kalau kita lihat di situ Abdur katanya di sini nih ya, keterangan di situ lihat di soal itu katanya Abdur gemar bermain gemar berolahraga basket ya. Kita pasangkan di sini. Nah, ini pasangannya. Jangan lupa tanda panahnya. Tuh ya. Abdur suka basket. Terus apalagi di situ Ahmad gemar berolahraga basket dan karate. Berarti nanti panahnya ada dua. Ahmad suka basket, ya gemar bermain basket. Terus dia juga gemar bermain olahraga. Nah, gemar karate maksudnya gitu. Terus kita lihat lagi di situ ada Rahmat. Rahmat katanya eh, gemar berolahraga badminton. Ini terus juga gemar renang. Sedangkan Herman Zaini katanya mempunyai kegemaran olahraga yang sama, basket dan badminton. Berarti yang Herman kita ke basket dulu panahnya, terus ke badminton, ini ya. Lalu yang Zaini, Zaini juga suka ke basket, gemar basket dan badminton. Nah, inilah bentuk relasi dengan dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Jadi ada panahnya, ada wilayah himpunan yang pertama nama anaknya, himpunan yang A, himpunan yang keduanya kita kasih nama B itu himpunan nama-nama olahraganya. Gimana kalau dengan diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan? Bedanya apa nih? Coba. Nah,
Ini kakak punya bagannya ya. Oh iya, ini tadi ini satu lagi ya. Ini relasinya. Nah, ini relasinya menggemari ini. Jadi kalau cara bacanya begini, Abdur menggemari olahraga basket. Ahmad menggemari olahraga karate. Sedangkan Ahmad juga menggemari basket juga ya. Nah, terus Rahmat menggemari badminton. Rahmat menggemari renang gitu. Jadi relasi inilah yang tanda panah ini tadilah ini artinya itu menggemari. Itu disebutnya dengan relasinya itu seperti itu. Ya. Nah, gimana kalau bentuk diagram kartesius dan pasangan berurutan? Ini kakak punya 3 tempat. Diagram panah seperti yang tadi contohnya ya, yang kakak kasih tahu nih, yang tadi yang bentuknya nih. Kalau misalkan dikasih bentuk lain, misalkan ada relasi yang lain, ini ada himpunan A dan himpunan B. Kalau kita lihat panahnya itu yang 2 ke 1 katanya nih. Ini yang 2 ke 1. Terus yang 3 ke 1. Lebih dari kan? Betul kan? 3 lebih dari 1. 2 ini tadi lebih dari 1. 3 juga lebih dari 2 panahnya yang ini. Terus 4 lebih dari 1. Betul kan? Ya, 4 juga lebih dari 2. Kenapa 4 tidak disatukan ke sini? Nah, karena 4 masa lebih dari 4 juga, yang harusnya kan 4 sama dengan 4 gitu. Dan juga kenapa 4 tidak ke 6? Satu salah nanti, masa 4 lebih dari 6 gitu kan. Nah, makanya ini panahnya seperti ini untuk diagram panah. Gimana kalau dengan himpunan pasangan berurutan? Ya tinggal kita pasangkan saja himpunannya. Cara penulisan himpunan kan pakai tanda kurung kawal ya. Yang pertama kita buka dulu dengan tanda kurung kawal. Terus kita buka tanda kurung pertama untuk himpunan untuk pasangan yang pertama 2 dengan 1. Gitu kan. Terus pasangan yang kedua 3 dan 1. Gitu ya. Kita tulis ulang lagi. 3 kan ada 2 kali, 3 dan 2. Gitu. Jangan nanti dalam satu kurung nulisnya 2, misalkan 3 1 1 gitu, salah ya. Atau 3 1 2 misalkan, itu salah, nggak boleh. Nah, terus apa lagi di situ? 4 pasangannya dengan 1. Ada pasangan satu lagi yang 4-nya juga, 4 dengan 2. Nah, ini pasangan himpunan pasangan berurutan. Kita tutup lagi pakai tanda kurung kurawal. Sedangkan kalau bentuk diagram kartesius, nah, ada sumbu untuk yang A, sumbu yang A ke kanan, tanda panahnya ini untuk himpunan yang pertama, 2, 3, dan 4. Sedangkan ke atas ini himpunan yang B yang kedua, 1, 2, 3, 4, 6. Pasangannya kita lihat. Yang pertama 2 dengan 1. Kalau kita perkirakan ada di sini ya tengah-tengahnya nih. Nah, ini hasilnya titiknya di sini. Terus 3 dengan 1. 3 dengan 1 ini ya, ini 3 dengan 1 berarti kan di sini. Perkiraan di sini. Ternyata 3 juga dipasangkan dengan 2. Kita lanjutkan, 3-nya di sini kita sampaikan ke 2 ini. Berarti ada di sini titiknya. Terakhir itu ada 4 ya. Nah, 4 ini kita pasangkannya dengan 1. Berarti ini tadi mengikuti ini, teruskan ke sini. Nah, ini 4 dengan 1. Satu lagi adalah 4 dengan 2. Kita teruskan ke atas titik-titiknya sampai batas yang 2. Nah, ketemunya di sini. Nah, ini yang disebut dengan diagram kartesius. Bentuknya seperti ini. Tapi biasanya untuk materi relasi dan fungsi nanti itu biasanya lebih banyak menggunakan diagram panah ya. Lebih familiarnya dengan diagram panah. Selanjutnya, nah kakak punya soal seperti ini, gimana? Katanya tentukan aturan relasi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q jika diketahui himpunan P-nya itu katanya 2, 3, 4, 6, 8, 10 dan himpunan Q-nya 1, 2, 3, 5 serta himpunan pasangan berurutannya. Nah ini nih nanti yang pandang, kalau kita gambarkan ke diagram panah ini nanti pasangan-pasangannya. Nanti kelihatan relasinya seperti apa, atau hubungan panah itu tadi si panahnya itu maksudnya apa gitu ya, itu relasinya tadi. Jadi lebih gampangnya coba kita sajikan ke dalam diagram panah. Kita buat himpunan yang pertama untuk himpunan P ya. Nih, anggotanya itu tadi adalah 2, 3, 4, 6, 8, 10. Himpunan yang kedua yang Q. 1, 2, 3, 5. Kita ikutkan ini.
himpunan pasangan berurutannya. 2 dengan 1, kita panahnya hubungkan. 2 dengan 1, ini pasangan panah yang pertama. Terus 4 dan 2, ya. Terus apalagi nih katanya yang di atas ini nih, 6 dengan 3. Nih. Terakhir katanya ada 10 dan 5. Kalau menurut kalian ini relasinya apa sih panah ini? 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 10 ke 5 itu menyatakan relasinya apa? Ada yang bisa menebak? Nah, ini relasinya. 2 kalinya dari. Nah, berarti maksudnya itu si 2 ini adalah 2 kalinya dari 1. Berarti kalau 1 dikalikan dengan 2 hasilnya 2. 2 ini kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 4. 3 kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 6. 5 kalau dikalikan dengan 2 hasilnya 10. Jadi relasinya adalah 2 kalinya dari. Gitu. Ya, itu salah satu contoh relasi. Yang lain nih, coba biar lebih paham lagi. Di situ ada tentang ulangan semester. Diperoleh katanya nilai rata-rata siswa dalam 8 mata pelajaran. Ini ada 8 nih mata pelajarannya. Matematika, IPA, PKN, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Olahraga, dan Seni Budaya. Nilai rata-rata berurutannya berturut-turut katanya. Nah ini, jika A adalah himpunan mata pelajaran dan B adalah himpunan nilai rata-rata, tentukanlah diagram panahnya. Berarti nanti kita bikin dulu diagram panahnya. Terus nanti kita lihat dari diagram panah itu ada tidak di himpunan A yang anggotanya yang kena ke himpunan B itu 3. Yang 3 yang sama gitu ya. Coba kita gambar dulu diagram panahnya. Yang pertama untuk himpunan yang pertama nih. Yang A tadi kan ya nama-nama mata pelajarannya. Himpunan yang kedua itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi nggak usah ditulis ya, tadi kita lihat di sini kan 7, 6, 9, 7 diulang lagi. Kita cukup tulis satu saja. Jadi nggak usah tulis berulang kali kan, kita sudah belajar tentang himpunan. Kalau kita pasang-pasangkan katanya, ini berturut-turut katanya matematika 7 gitu ya. Tapi kalau kita hubungkan panahnya, matematika 7. Terus IPA itu nilainya 6 pasangannya. Ya rata-ratanya. PKN itu 9. IPS rata-ratanya 7. Bahasa Indonesia 9. Bahasa Inggris itu 8. Olahraga nilainya 7. 7 juga ya. Seni budaya nilainya adalah 8. Nah, gimana itu? Kalau kita lihat relasinya apa? Biasanya relasi ditulisnya di sini ya. Jadi nanti untuk menghubungkan himpunan A, himpunan yang A ini dengan himpunan yang B ini, nah ini penyambung kalimatnya itu. Jadi matematika titik-titik 6 gitu. Nih, matematika titik-titik 6. Jadi kalimat yang pas adalah matematika nilai rata-ratanya adalah 6. Nah, ini nilai yang disebut dengan relasi itu. Hubungannya tadi apa? Misalkan nih, IPA nilai rata-ratanya adalah 6. Betul kan? Cara bacanya seperti itu ya. PKN nilai rata-ratanya adalah 9. Itu cara baca relasi. Pertanyaan yang B katanya, tentukan 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai yang sama. Kita lihat saja nilai yang sama. Ada yang 3, nih ya, 7 nih. 7 ada 3 kan yang sama, mata pelajaran apa saja kah itu? Matematika, apalagi IPS, dan olahraga. Nah, itu untuk jawaban yang nomor C ini tadi. Nah, begitu adik-adik materi mengenai relasi. Selanjutnya nanti kalian boleh lihat video yang lainnya tentang fungsi ya. Sampai jumpa.